Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yanti. Pagi. Ibu Yanti masih kenal sama saya? Iya ingat Siapa? Kanisrina. Oh iya betul. Ibu Yanti, saya boleh duduk di samping Ibu? Boleh. Baik. Saya perkenalkan lagi ya Ibu. Saya perawat yang akan menemani Ibu hari ini. Apakah Ibu masih ingat saya dan bolehkah saya memanggil dengan sebutan Ibu Yanti? Iya masih ingat. Boleh kok. Baik. Terima kasih ya Ibu. Hari ini saya ingin berbincang dengan Ibu untuk membantu Ibu memahami perasaan yang Ibu rasakan serta mencari cara agar Ibu itu bisa lebih tenang dan mengendalikan diri ya Ibu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah ada yang mengganggu pikiran Ibu hari ini? Saya saya sering merasa kesal sekali. Kadang tidak sengaja membanting barang atau berteriak. Saya mengerti Bu, rasanya pasti tidak nyaman. Kalau perasaan tidak bisa dikendalikan, perasaan kesal yang meluap-luap itu wajar dirasakan, tapi kita itu bisa belajar menanganinya bersama Ibu. Perbincangan kita itu berlangsung ya Ibu sekitar 10 menit saja di ruang ini saja ya. Dan kita akan membahas tentang perasaan serta cara mengendalikan emosi Ibu. Ibu, Ya. bolehkah Ibu bercerita lebih lanjut kapan biasanya Ibu merasa sangat kesal sampai ingin meluapkan emosi? Kalau ada orang lain berisik atau kalau saya tidak bisa melakukan hal yang saya inginkan, rasanya seperti ada yang meledak di dada. Jadi, salah satu hal yang membuat Ibu kesal adalah ketika suasana itu berisik dan harapan Ibu itu tidak terpenuhi ya Bu. Apakah ada hal lain yang menjadi penyebab Ibu marah? Iya, juga kalau merasa diabaikan, rasanya ingin memukul atau melempar apa saja yang ada di dekat saya. Saya paham Ibu, sebelumnya Ibu berteriak atau ingin melempar barang. Biasanya ada tanda-tanda melempar barang. Biasanya Ibu merasakan duluan, misalnya jantungnya itu berdebar kencang, terus dadanya itu terasa panas dan tangannya tuh mengepal kencang. Iya Bu, dada rasanya panas sekali, jantung berdebar cepat, tangan jadi kencang menggapai sendiri. Tanda-tanda itu adalah sinyal tubuh Bu bahwa emosi itu sedang memuncak emosinya Ibu. Nah, perilaku seperti berteriak, membanding barang, atau ingin memukul itu merupakan bentuk perilaku kekerasan Ibu yang saat Ibu emosi sulit dikendalikan. Apakah Ibu menyadari hal itu saat sedang melakukannya? Setelah selesai baru sadar Bu, rasanya besar sekali, sudah mematiin barang atau berteriak kasar. Benar Bu, setelah melakukan hal tersebut, biasanya Ibu akan merasakan lelah, lalu menyesal, atau bahkan takut ya Bu. Selain itu, perilaku seperti itu tuh juga bisa melukai ibu diri sendiri, kayak merusak barang dan membuat orang lain takut mendekat buat Ibu. Nanti Ibu tuh nanti sendirian, gak ada temannya. Apakah Ibu pernah merasakan dampak seperti itu? Iya Bu, tangan saya pernah terluka saat membanting gelas dan anak saya jadi takut kalau saya sedang marah. Itu pasti berat sekali ya rasanya ya Bu. Kita bisa belajar ya mengendalikan perasaan itu saat Ibu merasakan dadanya panas atau tangannya tuh mengepal. Cobalah Ibu tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan sebentar lalu hembuskan perlahan. Bisa juga Ibu memukul pelan-pelan bantal atau kasur untuk meluapkan tenaga tanpa melukai diri sendiri atau orang lain. Apakah Ibu mau mencobanya untuk cara ini? Boleh Bu, saya mau mencobanya.
Baik, mari kita coba sekarang ya Ibu. Yang pertama itu tarik napas dalam. Ayo Ibu, tarik napas dalam. 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Baik, bagus sekali Ibu melakukannya. Nah, bagus Bu. Ibu sudah melakukan dengan baik. Sangat hebat ya Ibu. Ibu, apakah mau mencoba kalau misalkan emosi itu mau memukul bantal atau kasur biar nggak melukai diri sendiri atau orang lain? Ya, nanti kalau misalkan mau mukul tinggal gini aja ya Bu, jangan ke orang lain. Coba Ibu. Yang keras Bu. Oh iya, Ibu bagus sekali ya. Ibu sudah berani bercerita dan mau mencoba cara baru untuk tenang. Besok pagi setelah sarapan cobalah lakukan latihan ini juga ya Ibu. Dan lakukan aktivitas seperti biasa, melipat kain dan atau menyiram tanaman agar pikiran Ibu itu lebih tenang. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbicara dengan saya? Apakah dadanya terasa lebih sesak lagi? Iya Bu, rasanya lebih tenang dan tidak sesak lagi. Saya juga melihat Ibu bisa mendengarkan dengan tenang. Mau mencoba latihan pernapasan atau tidak, ada gerakan ingin melukai diri sendiri selama kita berbicara itu ada kemajuan sangat baik ya Ibu. Nanti saya akan memberitahu dokter dan keluarganya Ibu tentang kemajuan ini agar kita itu saling membantu. Ibu berlatih ya Bu. Untuk pertemuan latihan selanjutnya kita jadikan besok jam 9 pagi ya Ibu di ruangan ini. Kita akan membahas latihan apa saja yang harus Ibu coba. Bagaimana perasaannya Ibu? Apakah Ibu setuju? Ya setuju Bu, terima kasih banyak. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Nanti besok kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum.